Anda kembali di Newsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menolak membayar restitusi 120 miliar rupiah kepada korban David Ozora. Menurut Rafael, seluruh hartanya sudah diblokir KPK dan anaknya sudah dewasa, sehingga Mario lah yang harus menanggung restitusi. Sejumlah saksi yang meringankan terdakwa Mario Dandi dalam kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora tidak hadir dalam sidang. Akibatnya pemeriksaan saksi yang sedianya digelar hari ini ditunda. Sidang dilanjutkan kembali Selasa pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Mario Dandi membacakan surat yang ditulis ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo dari rutan KPK. Isinya, Rafael tidak bersedia menanggung biaya restitusi yang harus dibayar Mario Dandi. Menurut Rafael, anaknya telah dewasa sehingga Mario lah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh rekening Rafael telah diblokir KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban, sehingga kami memperhatikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami, yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa tak berhenti agar korban Ananda David semakin pulih dan sehat seperti sedia kala. Sebelumnya, keluarga korban. Apa sebenarnya dampak dari tidak dibayarkannya restitusi dan bagaimana tanggapan pihak David Ozora? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini, dan pakar hukum pidana Profesor Muzakir, dan kami juga sudah berusaha menghubungi kuasa hukum dari Rafael Alun, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Selamat sore Pak Muzakir dan Ibu Melisa. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Ibu Melisa, boleh kalau misalnya restitusi tidak dibayar atau bolehkah Anda jabarkan dulu 120 miliar itu sebagai ganti rugi apa? Iya, baik Mbak Anissa. Terkait dengan restitusi itu sudah dihitungkan oleh LPSK dalam komponen-komponen baik itu material maupun proyeksi ke depan. Mengingat memang kondisi David ini yang rusak adalah kognisi, sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Dokter Tatang waktu itu, David ini belum akan sembuh 100%. Masih butuh banyak terapi dan asesmen lebih lanjut terkait kondisinya. Bahkan sampai hari ini dia belum bisa dilepas tanpa pengawasan. Dan terkait angka-angka itu saya pikir nanti akan lebih clear disampaikan oleh LPSK komponen-komponennya, karena dari kami hanya mengajukan, tetapi yang memiliki kepantasan untuk menghitung apa-apa saja yang harus dimasukkan itu adalah LPSK. Tapi menyikapi terkait dengan restitusi yang hari ini disampaikan ditolak oleh ayahnya Mario Dandi, sebenarnya dalam sidang hari Kamis yang lalu berkali-kali disampaikan dari kuasa hukumnya terdakwa Mario Dandi ini terkait niat awal bagaimana mereka ingin membantu pengobatan, dan itu sudah sering sekali disampaikan di persidangan, sehingga hakim akhirnya silakan hadirkan ke persidangan dan disampaikan di muka persidangan seperti itu, sehingga pada hari ini mereka tidak menghadirkan tetapi hanya bertulis surat seperti itu. Baik, Prof. Muzakir, kalau misalnya restitusi ini tidak disanggupi, sebenarnya apa penggantinya atau bisakah diganti? Ya, saya kira saya harus menjelaskan terlebih dahulu dalam konteks hukum acara pidana yang terkait dengan restitusi atau ganti rugi. Yang prinsip bahwa ganti rugi itu dibebankan pembayarannya kepada seseorang yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam perkara dalam satu perkara yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban gitu. Jadi memang
prinsip pertanggungjawaban hukum kalau orang dewasa itu seperti tadi dikemukakan bahwa kalau dewasa tanggung jawabnya pribadi ya, tidak bisa dibebankan kepada orang lain ya. Kalau misalnya saja ada kewajiban memberi restitusi, prinsip dasarnya adalah tanggung jawab pada tersangka atau terdakwa. Sehingga dengan demikian kalau gugatan ganti rugi itu atau restitusi itu sudah ditujukan kepada terdakwa, saya kira itu sudah benar ya. Nah, pertanyaannya adalah terdakwa ini mampu nggak untuk membayar ganti rugi atau restitusi tersebut? Ini pertanyaan yang kedua ya, tapi esensi pokok restitusi itu adalah perkara perdata yang digabungkan dalam perkara pidana, maka ya mindset berpikir pertama itu adalah perdata gitu ya. Cuma dimasukkan dalam konteks pidana dan perdata itu objeknya itu ya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pelaku tidak pidana gitu. Nah, pertanyaan tadi menarik juga, apakah orang tuanya bisa dibebani atau tidak? Kalau dalam hukum pidana itu beban tanggung jawab itu prinsipnya tidak bisa dialihkan kepada orang lain, termasuk pada orang tuanya. Jadi kalau orang tua itu bagaimana konteks ini ya? Dia bisa ikut bertanggung jawab kalau dia ingin bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Ya, walaupun dia sudah dewasa, boleh juga dia akan membantu untuk meringankan beban anaknya, itu boleh ya. Yang kedua, tak ada kewajiban hukum, tetapi yang memaksa orang tuanya untuk membantu itu tidak ada. Yang adalah kesadaran diri, kesadaran moral yang kami kenal disebut sebagai tanggung jawab sosial. Orang tua itu ikut tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kemanusiaan. Ya, mestinya ini juga harus dimasukkan di dalamnya menjadi bagian dalam proses hukum pidana supaya ada menyentuh perasaan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pidana. Saya kira itu catatan saya terkait dengan masalah restitusi. Saya kembali ke Ibu Melisa. Ayah dari korban ini sempat mengatakan kalau misalnya tidak bisa bayar, ganti kurungan saja. Itu maksudnya apa, Mbak Melisa, boleh diterangkan? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rafael Alun pada suratnya hari ini itu sudah kami duga ya, bahwa dia dari awal sejak semula memang tidak ada itikat baik untuk memberi bantuan pengobatan, tetapi inginnya berdamai. Sehingga jika restitusi ini diabaikan, maka kami juga berharap kepada majelis ini menjadi suatu pertimbangan selain pemberat-pemberat yang lain di dalam putusan nanti. Karena kami melihat secara normatif iya, di dalam Undang-Undang LPSK kan disampaikan ada pihak ketiga dengan kesediaan. Tetapi kalau pihak ketiga, yaitu dalam hal ini orang tuanya tidak bersedia, maka menurut kami ya tidak ada masalah, tetapi ini akan jadi bahan pertimbangan oleh majelis. Tetapi dalam konsep orang tua, kami melihat Rafael Alun ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Karena kita bisa melihat bahwa dia juga memiliki peranan dan tanggung jawab sosial atau moral seperti yang tadi Prof. Muzakir sampaikan, sehingga perilaku anaknya seperti itu dan mengakibatkan luka yang amat berat oleh seorang anak, yaitu David Ozora. Seperti itu. Baik, Prof. Muzakir, kalau misalnya dilihat dari tanggung jawab sosial orang tua, apakah itu juga berlaku di mata hukum? Tadi sudah saya kemukakan, itu ruangnya ruang moral ya. Dalam penegakan hukum ada aspek tertentu yang seharusnya dimasukkan juga. Tapi kalau dalam hukum pidana itu karena pertanggungjawaban ini pertanggungjawab pribadi ya. Siapa berbuat dia bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban itu tidak bisa dialihkan kepada yang lain, maka tanggung jawab sosial itu juga tidak bisa dipaksakan gitu ya. Yang kedua, tanggung jawab kemanusiaan juga tidak bisa dipaksakan. Nah, inilah seharusnya dalam proses-proses ini ada selain dalam para proses pendekatan hukum pidana, juga pendekatan sosial dan pendekatan kemanusiaannya. Kalau itu dilibatkan masuk di dalamnya, yang pada umumnya menurut pengalaman saya, dia akan menyentuh perasaannya dan setidak-tidaknya bisa membantu meringankan dari keluarga korban lah gitu. Jadi mestinya itu yang harus dilakukan. Dan yang kedua adalah, tadi saya kira sudah benar, persoalan besaran gugatan ganti kerugian itu yang pertama itu kalau secara hukum pidananya pasal 98101 itu ya monggo silahkan pada korban itu sudah ngeluarin biaya berapa gitu ya. Ini yang pokok lebih dahulu. Dia ngeluarin biaya berapa sampai pada persidangan ini. Dan yang kedua adalah kira-kira akan habis berapa untuk proses penyembuhan dia secara sempurna. Dan yang ketiga adalah kerugian-kerugian apa yang imaterial yang memungkinkan bisa
masukkan gugatan itu. Nah, sebaiknya gugatan itu bukan dihitung oleh LPSK, tapi dihitung juga pertama dan yang utama adalah oleh korban dan keluarga korban untuk menghitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Supaya ada kategori ya, yang dikeluarkan, yang bakal dikeluarkan, dan kerugian yang akan datang. Demikian. Baik, Prof, kalau misalnya restitusi tidak dibayarkan kemudian diganti kurungan itu bisa atau tidak, Prof? Oh, tidak bisa. Kalau itu nanti yang bisa diganti kurungan itu denda, ya. Oke. Denda itu bisa diganti kurungan. Tapi kalau restitusi itu tadi sudah saya sampaikan perdata ya prinsipnya. Tapi kalau diganti kurungan itu tidak selama ini tidak ada masuk di dalamnya gitu. Kalau itu efeknya pada denda. Cuma kelemahannya ada kalau itu denda, dana itu dibayarkan pada negara. Baik. Kalau negara-negara lain mencoba untuk memaksa terdakwa itu membayar itu dikombinasi restitusi nggak bisa ya denda gitu ya. Supaya apa? Supaya ada upaya paksa dalam bentuk apa? Ya, itu tadi dalam bentuk kurungan dan sebagainya itu. Itu dikombinasi. Tapi uangnya setelah dibayarkan kepada negara itu langsung disalurkan pada korban. Itu teknik aja prosedural yang mereka lakukan agar supaya memilahkan antara ganti kerugian dan yang satunya lagi adalah denda yang ada upaya paksa begitu. Baik, terima kasih Profesor Muzakir. Terima kasih juga Ibu Melisa Anggra ini telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, musisi Anang Hermansyah menciptakan lagu untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.